Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, jumpa lagi bersama saya Muhammad Lutfi Mahrus. Masih dalam serial akuntansi keuangan menengah. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai akuntansi debt investment yang diukur fair value OCI. Kita tahu bahwa debt investment ada tiga. Pertama, debt investment yang diukur pada amortized cost, yang kedua debt investment yang diukur pada fair value OCI, dan yang ketiga debt investment yang diukur pada fair value true profit or loss. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana perlakuan debt investment yang fair value OCI mulai dari pembelian sampai dengan penjualan, tetapi penjualannya masih dalam satu tahun yang sama, dalam satu periode yang sama, sehingga di akhir periode ada penyesuaian nilai wajar, kemudian langsung direklas, di recycling, jadi habis. Jadi tidak ada penutupan ke AOC karena sudah habis, di reklas ya, di reklasifikasi ke laba rugi. Nah, sekarang kita akan lihat contoh bagaimana debt investment itu yang fair value OCI dijual tidak dalam satu periode, jadi melewati tahun ya, atau lintas tahun. Nah, kita pakai ilustrasi atau contoh yang sama, jadi pakai tabel yang sama di contoh sebelumnya, yaitu PT Gold. Nah, di sini PT Gold menjual, jadi kan belinya 1 Januari ya, belinya 1 Januari dengan nilai atau carrying amount-nya 103.956. Tabel amortisasinya seperti ini. Terus di sini adalah 1 September 2021 dijual dengan harga 102. Berarti 1 September itu posisinya ada di antara 1 Juli dan 2021 dan 1 Januari 2022. Nah, langkah pertama sama saja ya, teman-teman sekalian. Kalau dijual itu berarti langkah pertama cari carrying amount. Berarti jurnal yang pertama dibuat adalah jurnal amortisasi dan penerimaan bunga. Di sini dijelaskan bahwa harga 102 berarti 102.000, karena nilai parnya itu 100.000, berarti 102 itu 102% dikalikan 100.000 berarti 102.000. Itu murni untuk penjualan debt investment. Sementara accrued interest di luar yang 102. Jadi kita jurnal dulu penerimaan kas ya. Berapa bulan dari 1 Juli ke 1 September, yaitu Juli Agustus, berarti 2 bulan. Berarti kas yang kita terima dari penerimaan bunga ya, 2/6 kali 5.000 berarti 1.667. Amortisasinya 2 bulan, karena ini premium jadi mengurangi ya, jadi 134. Interest revenue-nya sesuai dengan tabel. Kita lihat aja, kita ambil angka yang 1 Januari 2022, itulah yang akan kita kalikan dengan 2/6. Ya, karena kan angka yang ada di 1 Januari 2022 itu merupakan angka yang 6 bulan. Proses 6 bulan dari 1 Juli ke 1 Januari 22 ya. Sehingga interest revenue-nya 4.599 dikalikan 2/6 jadi 1.533. Dari jurnal amortisasi ini kita tahu bahwa carrying amount-nya yang 1 Juli awalnya 102.195 dikurangi, karena ini premium, dikurangi amortisasi selama 2 bulan 134 sehingga menjadi 102.061. Ini carrying amount-nya. Nah, kemudian ketika dijual 1 September, kita lihat harga jualnya berapa? 102. Berarti 102.000 itu harga jual. Nah, di sini dijelaskan bahwa harga 102 karena kan di luar accrued interest ya, plus accrued interest itu artinya di luar yang 1.667. Jadi sebenarnya perusahaan itu terima uang 102.000 untuk harga jual debt investment dan 1.667 untuk bunga. Jadi 103.667 totalnya. Nah, ini sudah kita jurnal yang amortisasi dan penerimaan bunga. Kemudian yang 102.000 itu adalah untuk menjual debt investment. Dan kebetulan diketahui nilai wajarnya adalah sama dengan harga jual. Jadi di sini harga jualnya sama dengan nilai wajar, yaitu 102.000. Ini penting teman-teman sekalian untuk nanti mencatat ya.
Jadi kita harus tahu harga jualnya itu sama enggak atau dengan nilai wajar ya. Jadi langkah pertama kita harus tahu berapa nilai wajarnya. Ternyata ini sama ya, 102.000. Berarti untuk jurnal penjualan intinya ada 3 ya jurnal penjualan itu. Pertama kita sesuaikan dulu ke nilai wajarnya. Kemudian yang kedua adalah jurnal penjualan, yang ketiga recycling ya, jurnal recycling. Nah, itu jurnal saat penjualan. Nah, kita lihat dulu di contoh ini. Kita tahu bahwa carrying amount-nya itu 102.061, sementara nilai wajarnya adalah 102, sehingga ada penurunan, ada loss sebesar 61. Nah, 61 itu adalah akumulasi. Jadi saldo, karena kan ya nilai carrying amount dengan nilai wajar ya ketemu 61 adalah merupakan saldo dari akumulasi dari kerugian gitu ya. Atau bisa dikatakan 61 itu berarti saldo fair value adjustment. Ya, saldo fair value adjustment. Atau saldo AOC. Jadi sebenarnya saldo fair value adjustment itu sama dengan saldo AOC ya. Untuk investasi yang sama. Jadi saya ulangi lagi. Carrying amount-nya 102.061, nilai wajarnya 102, berarti turun ada kerugian 61. Ingat, 61 itu adalah nilai saldo akhir. Saldo akhir per 1 September ya. Saldo akhir saat penjualan untuk investasi ini adalah 61 nilai fair value adjustment-nya. Nah, berapa dong yang harus kita jurnal? Yang harus kita jurnal berarti kita harus lihat dulu berapa saldo awalnya. Berapa saldo awal fair value adjustment di awal periode, artinya di awal tahun 2021. Jadi saldo fair value adjustment itu penyesuaiannya setiap akhir periode. Nah, di sini diasumsikan di soal diketahui di awal tahun 2021 itu saldonya adalah kredit. Jadi rugi ya. Jadi kalau fair value adjustment di kredit itu rugi. Ada kerugian, ada saldo kredit 22. Nah, sekarang di 1 September saat dijual, saldonya menjadi 61 rugi juga. Berarti naik. Jadi fair value adjustment kredit 22 menjadi 61. Nah, untuk ini kita enaknya pakai di account ya, teman-teman sekalian. Jadi saya ilustrasikan di account. Jadi misalnya ini adalah akun fair value adjustment. Sebelumnya kredit ya, kredit itu berarti di sisi sebelah kanan ya, kredit. Awalnya kreditnya 22 awal tahun. Nah, terus kemudian di akhir periode kredit nambahnya jadi 61. Berarti nambah berapa dong di tahun berjalan? Nambah 39 kredit. Jadi kita membuat jurnal unrealized ya. Ini kan rugi berarti ya. Jadi unrealized holding gain or loss OCI 39. Kreditnya fair value adjustment 39. Nah, dengan jurnal seperti ini maka saldo kita, saldo fair value adjustment-nya yang awalnya 22 ditambah 39 menjadi 61. Setelah itu kita membuat jurnal penjualan berupa apa, yaitu penerimaan cash. Kita cash berapa, harga jualnya 102.000. Kemudian kita tutup fair value adjustment tadi ya, saldonya 61 dan kita kredit debt investment 102.61 sesuai dengan carrying amount-nya. Sehingga jurnalnya seperti itu. Jadi di sini tidak ada gain atau loss yang diakui. Kenapa? Karena sudah disesuaikan di unrealized tadi, unrealized OCI. Nah, disinilah kemudian setelah kita membuat jurnal penjualan, saat recycling. Nah, recycling itu artinya reclass. Jadi dari investasi ini kita tahu bahwa ada akumulasi rugi ya yang diterminkan dalam saldo fair value adjustment dan AOC. Kalau di sini ya saldo fair value adjustment dan AOC-nya sama 61. Jadi secara normal sama teman-teman ya, kecuali nanti kalau ada penurunan nilai beda gitu ya. Tapi kalau dalam hal ini tidak ada penurunan nilai, jadi sama antara saldo AOC dan saldo fair value adjustment, yaitu 61 gitu ya. Itu artinya total kerugian ya, akumulasi kerugian. Jadi 61 inilah yang nanti akan direklas ke realize holding gain or loss, masuk laba rugi. Jadi yang awalnya ada kerugian 61 ini akumulasi ya 61, maka kemudian akan di realize ya, di debit berarti rugi ya, masuk ke laba rugi. Jadi makanya karena rugi berarti masuk ke debit ya, realize laba rugi 61.
debitnya apa? Nah, masih ingat ya, proses reklas itu berarti kan harus ada yang ditutup. Apa yang ditutup? OCI. Jadi OCI-nya ditutup, unrealized-nya ditutup 61. Nah, di sini tentu ada pertanyaan, loh Pak, kenapa 61? Bukannya 39 unrealized-nya? Iya, memang yang di tahun berjalan 39, di sini ya 39. Tapi sebenarnya ada lagi unrealized yang di tahun-tahun sebelumnya. Jadi kita munculin yang 22 ini sebesar saldo awalnya itu 22. Jadi realize-nya total 61, berarti unrealized-nya juga 61. Ini menandakan bahwa kenapa sih Pak kok bukan yang 22, kok enggak AOC? Nah, kita ingat bahwa proses reklasifikasi itu harus mencerminkan kinerja tahun berjalan. Jadi maksudnya begini, kita nggak boleh langsung mengkredit AOC 22 gitu ya, karena sebelumnya kan ada saldo 22 AOC-nya. Tidak boleh. Kenapa? Karena ingat, proses reklasifikasi itu harus tercermin dalam laporan keuangan di tahun berjalan. Nah, kalau 22 itu langsung ke AOC, di kredit AOC-nya, maka tidak tercermin, tidak tergambarkan di laporan penghasilan komprehensif di tahun 2021. Nggak muncul dua-dua itu. Makanya supaya muncul bahwa ini ada proses reklas, maka semuanya dicatat pada unrealized. Jadi 22 itu juga masuk ke unrealized gain or loss OCI di tahun 2021. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi, proses reklasifikasi itu semuanya ya, semuanya saldonya itu direklas ke laba rugi. Nah, terus kemudian pasangannya apa? Pasangannya OCI, semuanya ke OCI 61. Yaitu tadi, jadi 61 terdiri dari unrealized yang di tahun berjalan 39 dan unrealized yang saldo sebelumnya yang 22 itu. Jadi supaya tercermin bahwa di tahun ini ada proses reklasifikasi sebesar 30 sebesar total 61 ya, 39 di tahun berjalan dan 22 tahun sebelumnya. Nah, itu selesai ya proses reklasifikasinya. Kemudian untuk jurnal penutupnya kita tutup, realize kita tutup ke RE. Jadi realize-nya di kredit, RE-nya berkurang ya di debit. Kemudian yang 61 ini kita 61, unrealized OCI kan 61. Sebelumnya ada 39, jadi netnya 22. Jadi sebelumnya kan kita menjurnal unrealized-nya debit 39. Di sini unrealized-nya kredit 61. Jadi netnya adalah di sini ada unrealized kredit 22. Sehingga unrealized kredit 22 itu dibalik ke AOC menjadi unrealized-nya di debit ya. Saya ulangi lagi. Dari jurnal ini kita tahu bahwa ada unrealized, pertama kan unrealized-nya debit, rugi 39. Saat reklas unrealized-nya total 61 kredit. Jadi netnya adalah kredit 22 kredit. Nah, ditutup di AOC jadi nanti yang muncul di laporan laba rugi 2021 OCI-nya adalah 22 unrealized-nya. OCI-nya adalah 22. Jadi nanti itulah yang akan ditutup ke AOC ya. Jadi kredit 22 dibalik, debitnya 22, AOC-nya 20. Jadi AOC-nya juga habis teman-teman sekalian. Ingat jurnal penutup dibuat di akhir periode ya. Jadi bukan saat penjualan tapi dibuat saat akhir periode. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi dari ilustrasi seperti ini kita tahu bahwa nanti yang akan dilaporin di laporan laba rugi 2021 dan OCI itu ada realize holding or loss yang ini sebelum ditutup ya, laporan dibuat ini sebelum ditutup. Berarti nanti ada realize holding gain or loss masuk di laba rugi 61 other expense ya. Kemudian yang 22 unrealized OCI kredit ya, kredit unrealized OCI 22. Nah, ini sebelum ditutup ya teman-teman sekalian. Setelah ditutup berarti ya nol gitu ya. Nah, itu teman-teman sekalian untuk ketika ada lintas periode. Semoga bisa difahami. Kalau ada pertanyaan atau pembahasan, insya Allah nanti kita lanjutkan di pembahasan sebelumnya. Semoga bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.